Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang soal manajerial sesuai kisi-kisi PAN RB. Part kedua ini kita akan membahas soal manajerial dari nomor 6 sampai nomor 10. Jadi part pertama itu dari nomor 1 sampai nomor 5 teman-teman. Jadi part kedua ini 6 sampai 10. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat soalnya ya teman-teman sekalian. Soal nomor 6, jika Anda merasa terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan, bagaimana Anda memutuskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda? A. Memprioritaskan berdasarkan deadline dan urgensi tugas. B. Menggunakan metode Eisenhower Box untuk menentukan urgensi dan kepentingan. C. Membahas dengan atasan atau rekan kerja untuk mendapatkan masukan. D. Berdasarkan dampak langsung tugas tersebut terhadap tujuan tim atau proyek. Nah, silakan di pause dulu jawabannya teman-teman, yang ingin kalian jawab teman-teman. Setelah itu masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar. Oke, kita lihat di sini ya. Jika Anda merasa terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan, bagaimana Anda memutuskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda? Nah, lihat di sini ya, membahas dengan atasan. Saya rasa ini tidak perlu membahas dengan atasan. Terus yang berdasarkan dampak langsung tugas tersebut terhadap tujuan tim atau proyek. Ini rasa saya tidak perlu ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah menggunakan metode Eisenhower Box untuk menentukan urgensi dan kepentingan. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 7 teman-teman. Bagaimana Anda merespon jika Anda menemui rekan kerja yang sering menunda-nunda pekerjaannya dan mengakibatkan penumpukan pekerjaan bagi tim? A. Mendekati rekan kerja tersebut untuk mendiskusikan masalahnya secara langsung. B. Menawarkan bantuan atau saran untuk membantu mereka menyelesaikan tugasnya. C. Mengkomunikasikan dampak penundaan tersebut kepada tim dan atasan. D. Mengusulkan sistem pelaporan atau pengawasan lebih ketat. Nah, kira-kira jawaban yang paling benar yang mana teman-teman? Silakan dijawab terlebih dahulu. Kita lihat di sini ya soalnya. Ini kan bagaimana respon kita jika menemui rekan kerja yang sering menunda-nunda pekerjaan dan mengakibatkan penumpukan pekerjaan bagi tim. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau mengusulkan sistem pelaporan yang lebih ketat ini terlalu berlebihan. Jadi yang paling benar itu adalah menawarkan bantuan atau saran untuk membantu mereka menyelesaikan tugasnya. Jadi yang paling benar itu adalah jawaban yang B teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Apa pendapat Anda tentang rekan kerja yang seringkali memberikan opini tanpa data atau fakta yang mendukung? A. Setiap opini penting, namun data dan fakta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. B. Mereka mungkin memiliki perspektif berbeda yang bisa berguna, meskipun data harus menjadi prioritas. C. Hal ini dapat menimbulkan resiko dalam pengambilan keputusan. D. Penting untuk selalu menanyakan dasar opini tersebut mendorong budaya berbasis data. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Rekan kerja yang seringkali memberi opini tanpa data atau fakta yang mendukung. Nah, kira-kira pendapat kita bagaimana? Yang paling benar yaitu adalah C. Hal ini dapat menimbulkan resiko dalam pengambilan keputusan. Karena jika kita sering beropini tanpa data atau fakta yang mendukung, itu akan menimbulkan resiko dalam pengambilan keputusan. Jadi yang paling benar itu adalah jawabannya C. Hal ini dapat menimbulkan resiko dalam pengambilan keputusan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana Anda menghadapi situasi di mana atasan Anda memberikan feedback yang tidak konstruktif atau bahkan meremehkan kinerja Anda? A. Bertanya lebih lanjut untuk memahami perspektif atasan dan mendapatkan feedback yang lebih jelas. B. Merefleksikan feedback tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan. C. Mencari masukan dari rekan kerja atau mentor lain untuk perspektif yang lebih berimbang. D. Mengkomunikasikan perasaan dan pandangan saya secara konstruktif kepada atasan.
Oke, silakan di pause dulu teman-teman sekalian. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, lihat di sini. Ketika ada situasi di mana atasan memberikan feedback yang tidak konstruktif atau bahkan meremehkan kinerja kita. Nah, jawaban yang benar kira-kira yang mana? Oke, teman-teman, jawaban yang benar adalah bertanya lebih lanjut untuk memahami perspektif atasan dan mendapat feedback yang lebih jelas. Karena dengan kita memahami perspektif atasan, terus kita harus mendapatkan feedback yang lebih jelas apa-apa saja yang harus diperbaiki. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda mengetahui bahwa rekan kerja Anda sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, apakah Anda akan membantu, memberi saran, atau membiarkannya? A. Menawarkan bantuan jika saya memiliki kapasitas dan keahlian dalam tugas tersebut. B. Memberikan saran atau mengarahkan ke sumber daya yang dapat membantu. C. Berbicara dengan mereka untuk memahami hambatan yang mereka hadapi. D. Menginformasikan atasan atau tim agar dapat mencari solusi bersama. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Silakan di pause dulu, setelah itu kita akan memilih jawaban yang tepat. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Menawarkan bantuan jika saya memiliki kapasitas dan keahlian dalam tugas tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah mengklik video ini ya teman-teman. Ini adalah video part 2 soal manajerial beserta jawaban dan pembahasannya teman-teman. Nah, untuk itu silakan cek juga di playlist tentang soal manajerial ya teman-teman, itu udah ada di playlist aku ya. Terus kalau misalnya kalian P3K Guru ya, calon P3K Guru bagian formasi khusus, aku juga ada video-video tentang soal observasi diri atau SJT teman-teman. Di playlist aku juga ada ya, silakan dicek juga ya untuk latihan-latihan belajar kalian sebelum menghadapi seleksi CAT ya. Kurang lebih mohon maaf ya. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.